Halo, iya semuanya sudah bisa dengar suara saya? Halo ya, Mbak Rindi, bisa dengar suara saya kan? Oke. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Masih di apa Mbak itu maksudnya? Kita tunggu beberapa menit sebentar ya biar yang datang agak banyak dulu. Alhamdulillah kabar baik. Iya, ada yang belum bisa dengar suara saya? Karena yang datang udah lumayan 5 orang. eh Kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah datang on time. Saya absen dulu ya. Mbak Dwi Wijayanti, Mbak DJ. Mbak DJ minggu lalu kok nggak hadir, kenapa? Mbak Rindi Sulistia, Mas Priyanto, Mbak Ella, Mbak Fazura, Mbak Uswatun Hasanah. Oh iya, visi apa Mbak? Masuk kerja ya, Mbak DJ. Ya udah ya, kita mulai masuk ke materi hari ini. Masih di jalan maksudnya, Mbak? Oh ya, nanti biar nyusul ya. Baik, materi kita hari ini adalah modul 6, yaitu efisiensi pasar modal dan keputusan pendanaan. Waalaikumsalam Mbak Uswatun Hasanah. Iya, sudah saya absen. Sudah pada baca modul 6 belum ini tadi? Nah, jadi
modul 6 ini, efisiensi pasar modal dan keputusan pendanaan ini, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana dampak keputusan pendanaan itu bagi kemakmuran pemilik perusahaan. Nah, dan pada modul 6 ini yang kita pelajari akan ada 3 subbab, yaitu yang pertama yaitu pasar modal yang efisien dan dampaknya bagi keputusan pendanaan. Lalu ada teori struktur modal, dan yang terakhir adalah kebijakan dividen. Tapi hari ini kita hanya akan mempelajari 2 subbab ini ya, karena yang ketiga ini dia materinya banyak banget, jadi takutnya malah nggak selesai nanti. Jadi ini buat minggu depan aja. Oh, ada lagi yang baru datang, Sri Wahyu. Oh iya, sambil masak. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Oke, saya lanjutkan ya. Kita masuk subbab yang pertama, yaitu pasar modal yang efisien dan dampaknya bagi keputusan pendanaan. Di sini keputusan pendanaan itu dia menyangkut keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan. Lalu yang penting juga dalam keputusan pendanaan itu adalah mengenai timing atau waktu kapan memperoleh utang atau modal sendiri. Nah, untuk mengenai keputusan pendanaan atau bentuk dan komposisi pendanaan itu sendiri, itu dia ini menjawab kayak pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini. Misalnya, berapa banyak sih utang dan modal sendiri yang akan dipergunakan? Lalu bagaimana tipe utang dan modal sendiri yang akan dipergunakan, dan apakah utang akan ditarik dalam bentuk utang jangka panjang, jangka pendek, atau utang yang dapat dikonversikan menjadi modal sendiri? Lalu apakah modal sendiri itu akan diperoleh dari menahan laba, lalu ataukah lebih baik menerbitkan saham baru? Sedangkan untuk yang berkaitan untuk timing itu yaitu kapan akan menghimpun dana dalam bentuk utang atau modal sendiri. Jenis dana yang akan ditarik perusahaan itu akan membuat perusahaan menanggung biaya sesuai dengan karakteristik dana tersebut. Nah, itu biayanya itu ada biaya resiko, biaya jangka waktu, dan juga marketability. Oh iya, Mbak Sulastri. Sulastri, Mbak DJ. Sudah. Mbak Iis, Rizka, iya, yang Ica itu siapa ya? Oh, Mbak Ella. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, ini mengenai keputusan pendanaan dan NPV. NPV atau net present value kemarin kan udah pernah kita bahas ya waktu membahas mengenai keputusan investasi. Nah, pada bab ini NPV itu juga dibahas lagi, dan dia digunakan untuk mengambil keputusan pendanaan.
atau financing decision. Nah, sama apa enggak sih antara NPV yang digunakan sama yang digunakan untuk dia dalam keputusan investasi sama keputusan pendanaan? Itu sebenarnya sama, rumusnya pada dasarnya sama, tapi bedanya yaitu pada NPV untuk keputusan pendanaan dia akan relatif lebih sulit untuk memperoleh NPV yang positif karena keputusan pendanaan atau financing decision ini dia dilakukan dalam pasar modal yang efisien. Pasar modal yang efisien ini ada beberapa karakteristiknya, yaitu yang pertama adalah pasar modal yang kompetitif. Lalu yang kedua, informasi terbuka luas bagi semua pemodal. Nah, itu ditunjukkan oleh harga sekuritas. Yang ketiga yaitu pemodal individual tidak bisa mempengaruhi harga. Dan yang terakhir yaitu perubahan harga saham itu mengikuti pola random walk. Random walk di sini maksudnya adalah perubahan harga di waktu yang lalu itu tidak bisa dipergunakan untuk memperkirakan perubahan harga di masa mendatang. Nah, dan menurut pola ini yaitu taksiran terbaik harga untuk besok, misal besok pagi gitu adalah harga hari ini, sehingga dia ada rumusnya bahwa PT plus 1 itu sama dengan PT untuk hari ini. Itu. Selanjutnya untuk transaksi jual beli sekuritas, dia akan cenderung menghasilkan NPV yang mendekati 0, dan mendekati 0 ini bukan berarti dia ini tidak memperoleh laba apapun, tapi dia sebenarnya menghasilkan laba menurut hitungan akuntansi. Misalnya aja capital gains. Capital gains itu ada yang tahu nggak apa capital gains? Oh, Mbak Ica ini Mbak Zuzu. Oh, oke. Ayo, ada yang tahu capital gains itu apa? Istilah capital gain. Ya, benar. Jadi kita punya saham, lalu kita jual. Nah, pada saat kita jual itu harganya dia lebih tinggi daripada sewaktu harga dulu kita beli. Nah, itu namanya adalah capital gains. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu misalkan pemerintah itu memberikan tingkat bunga hanya sebesar 11% per tahun pada suatu industri tertentu. Apabila tingkat bunga pinjaman yang berlaku sebenarnya itu adalah 14% per tahun. Lalu kredit yang diterima perusahaan itu adalah sebesar 1.000 juta dengan jangka waktu 3 tahun dan pengembalian menggunakan sistem anuitas. Berapakah NPV-nya? Nah, ini cara hitungnya. Yang pertama, kita cari dulu berapa besarnya pembayaran yang kita lakukan setiap tahunnya. Nah, karena di soal ini kan dia menggunakan sistemnya anuitas. Anuitas itu kayak semacam cicilan gitu ya. Nah, ini anuitas juga udah pernah dibahas kan dulu pada modul 1. Nah, ini rumusnya untuk mencari berapa besarnya nilai, karena dia di sini diketahui tingkat bunga atau R-nya 11%, maka ini rumusnya seperti ini ya. Lalu kita cari dan